AI lagi, dan ini kabar buruk mungkin buat para tech bros karena akhirnya salah satu raja AI itu tumbang. OpenAI closes Sora video making app and cancels 1 billion Disney deal. Sora AI, aplikasi bikin video AI, dan gak hanya itu juga sosial media untuk doom scrolling video-video AI. Dan gua nggak happy karena menurut gua sebenarnya ini ada harapan, ada hal baik yang gue tunggu. Malah bangkrut duluan. Loh, jadi lu pro AI no? Gue nggak pro AI kayak gitu, nggak juga anti AI, tapi dengerin gue dulu. Ini kenapa bisa terjadi dan kenapa bisa ditutup? Dan apakah harga makan turun? Tidak. OpenAI has shut down its artificial intelligence video generation app Sora less than 2 years after its unveiling made headlines for creating realistic clips based on simple prompts. Buat yang belum tahu, beberapa tahun lalu Sora AI itu benar-benar menggebrakan dunia untuk menjadi, kalau nggak salah yang pertama, video AI generator. Jadi lu bisa ngetik prompt terus videonya keluar, dan viewsnya rame banget lah, kalau nggak salah sampai jutaan. Kayak gini loh videonya. Yes, itu tadi video buatan Sora AI. Kenapa lagunya bisa beda? Karena lagu di video aslinya hilang. Kayak kena copyright atau gimana, gue nggak paham deh. Dan video ini tuh rame banget, ditonton sama banyak orang. 4,1 juta orang, kesebar ke berbagai macam sosial media. Terus orang-orang langsung kayak teriak, "Oh tidak, AI udah sejago ini," dan lain-lain. Dunia pasti akan berubah, let's go. Tidak berhenti sampai di situ. Beberapa tahun kemudian, Sora bangkit lagi mengagetkan dunia dengan membuat Sora 2, alias versi upgrade dari Sora 1 kemarin, yang hasil AI-nya lebih luar biasa. Yang bikin bedanya adalah kalau yang tadi tuh benar-benar video doang, kalau yang sekarang udah sampai ada audionya dan udah bisa gerakan-gerakan aksi yang cepat gitu, nggak cuman video-video diem. Jadi ya semacam peningkatan lah, karena generasi sebelumnya kalau bikin video gerakan-gerakan pasti bakal clunky dan jelek lah intinya generatingnya. Sekarang mau pamerin, wih udah bisa jago dong. Bahkan Sora 2 juga mengagetkan internet dengan bagaimana mereka berhasil bukan cuman ngegenerate video kayak video orang asli, tapi juga anime. 花火綺麗だね。でも僕たちは少しずつ離れていく。 Nah, inilah awal mula dari tren Ghibli profile foto orang-orang anime akulah Ghibli, si paling Ghibli dan lain-lain. Sora 2 penyebabnya. Dan gak berhenti sampai di situ, akhirnya mereka juga bikin gebrakan yang gue setuju, dan gue akan kasih tahu di akhir kenapa gue setuju. Dan sebenarnya kalau kalian udah nontonin video gue, kalian tahu jawaban gue. Mereka bikin aplikasi. Yes, aplikasi doom scrolling kayak TikTok, tapi semua videonya itu AI. OpenAI just announced a brand new social media platform that's all AI generated content, and you can be the main character in any AI generated video that you can create. Yes, jadi bahkan lu bisa upload, lu bisa generate, lu bisa pakai muka orang, lu bisa pakai muka lu bisa pakai konsep video orang terus diganti mukanya jadi muka lu dan lain-lain, which is ya luar biasa. Tapi akhirnya nggak kuat. Fun fact, kalian nggak bisa download aplikasinya karena aplikasi Sora app yang doom scrolling itu cuman di Amerika, dan itu pun invitation only. Terakhir sih belum dibuka untuk umum ya. Namun akhirnya sekarang ditutup dan nggak lagi ada. Jadi ya udah nggak bisa download, udah nggak bisa dipakai. OpenAI told the BBC on Wednesday that it has discontinued Sora so that it can focus on other developments such as robotic that will help people solve real-world physical tasks. Iya, jadi rugi atau nggak kuat. Dari yang gue dengar-dengar desas-desusnya, perharinya itu bahkan buat yang invitation only, buat yang istilahnya usernya itu nggak satu dunia, melainkan undangan-undangan aja, itu butuh cost perusahaan sekitar 1 juta US dollar per hari. Bayangin kalau mereka open to public, bayangin kalau orang doom scrolling, bayangin kalau orang ngegenerate video per 1 jam sekali. It's going to be hell of a cost, dan mereka belum bisa ngegenerate revenue. Padahal mereka ini sebenarnya mau diinvest sama Disney loh. Disney to invest 1 billion in OpenAI license characters for Sora video tool. Ini sempat bikin dunia terkaget-kaget, yang dimana Disney ini adalah perusahaan IP yang sangat menjaga IP-nya. Bahkan mereka sering banget menuntut perusahaan-perusahaan AI yang pakai muka karakter-karakter Disney. Tapi tiba-tiba malah bikin keputusan bisnis untuk kerjasama sama video generated AI. Tentu tujuannya untuk menguasai IP-IP mereka, dan orang-orang bisa ngegenerate IP-IP mereka, dan mungkin si OpenAI-nya bisa langsung bayar royalty or something. But again, it's just memusingkan gitu buat perusahaan IP yang sangat
ketat tiba-tiba malah setuju sama generated image video AI. Tapi tanpa diduga-duga aplikasinya tutup duluan. Jadi belum sempat diinvest, Sora AI-nya udah koit duluan. A spokesperson for the Walt Disney Company said, "We respect OpenAI's decision to exit the video generation business and to shift its priorities elsewhere. Disney will engage with other AI platform to find way to responsibly use the technology without infringing on intellectual property rights," a spokesperson said. Tapi seperti yang kita lihat, Disney ternyata masih belum mengurungkan niatnya untuk tidak bekerja sama dengan aplikasi-aplikasi generated AI ini. Tapi ya intinya mereka tahu lah OpenAI gagal di Sora AI-nya. Yes, jadi Sora AI discontinue, kalian nggak bisa generate video-video pakai Sora AI lagi. Dan apa yang pengen ngomongin di sini pertama adalah tanda ya bahwa AI bubble udah mulai menipis dan mungkin udah bocor. Seperti yang tadi udah gue jelasin gitu, bahwa cost dari video-video generatif, AI generatif, image-image segala macam ini belum dapat revenue, masih bakar duit investor. Mereka tidak menjelaskan ya alasan mereka bangkrut. Jadi ini hipotesa gue aja gitu ya. Sesimpel duitnya udah nggak kuat, udah nggak kuat menampung lagi untuk bikin aplikasi ini gratis dan semua orang bisa pakai. Ya ada berbayar, ada subscription dan lain-lain. Tapi tetap aja ternyata kalau ditutup dengan subscription pun nggak nutup, sampai mereka harus tutup aplikasinya. Dan masalah kedua menurut gue adalah ini ya di anime dan Disney sebenarnya gitu, bahwa menurut gue ini lagi-lagi hipotesa gue ya, OpenAI ini emang sengaja nantangin gitu loh. Makanya mereka tuh kemarin Ghibli moment, terus jadi anime-anime, karakter-karakter anime dibikin videonya dan lain-lain. Mereka emang mau bikin panas, mereka mau pamerin ke dunia kalau mereka bisa sehebat itu teknologinya untuk ya infringing copyright, untuk bermasalah sama copyright. Bahkan sampai selevel Disney pun harus membuka dialog dengan mereka, dan harapan mereka bisa dapat win-win sehingga aplikasinya tetap bisa ngegenerate itu, tapi ya ada duit masuk lah dari Disney. Dan hampir masuk tapi ternyata udah nggak kuat duluan. Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gua, terutama sama yang member alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gua untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gua yang nggak gue tampilin ke publik. Thank you Singamari Aristoteles, thank you Singamari Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini atau di klip juga boleh. Now back to the video. Dan yang terakhir, masih belum sebagus itu, masih belum orang sebutu itu, masih belum orang menggantikan editor, menggantikan 3D animator, rigger atau yang bikin model dan lain-lain, masih mungkin bisa gue bilang setidak dibutuhkan itu. Iya, buat fun, buat lucu, buat ngeliat SpongeBob bawa mobil, buat ngeliat bercandaan-bercandaan Snape kalau black kayak gimana, lagu rapnya dan lain-lain. But again, it's just for the meme, not for commercial things. Dan ya kosnya kegedean. Tapi gue menyesal yang aplikasi kayak TikToknya itu ditutup. Karena kenapa? Nah, lu jadi mendukung AI, lu jadi pro AI. Enggak, gue udah bilang ini di video sebelumnya bahwa ini menurut gue hal yang bagus. Gue setuju dengan adanya Sora AI app aplikasi ya, bukan yang generate video, tapi yang aplikasi generate video gimana ya? Ya ujung-ujungnya generate video. But again, yang TikTok versi mereka gitu loh. Karena menurut gue itu akan menjadi sebuah jalur baru untuk bilang kalau lu mau nonton video AI di sini. Nah, berarti di TikTok, di YouTube, di Instagram, di Twitter, di Thread, di Reddit, di lainnya no AI, tapi ternyata ya tidak jadi, batal ya. Kan harusnya jadi keren gitu, ada pemisahan yang jelas gitu. Jadi kita sulit untuk tipu-tipu AI gitu ya. Anjir, gue pengen bahas tapi lupa linknya. Kalian bisa kasih linknya gak sih? Ada kayak orang tua ngomelin video Facebook yang cewek AI gitu, bapak-bapak yang ngomelin. Gue pengen bahas itu tapi lupa gue save linknya, lupa nyarinya gimana. Kan kacau ya. Maksud gue, ya itu lagi-lagi nggak semua user bisa ngebedain gitu, bisa paham bahwa yang ini AI, yang ini manipulasi, yang ini orang beneran. Lebih baik ada peraturan yang misahin itu. Tapi nyatanya YouTube dan kawan-kawan, Instagram itu nggak mau. Mereka demen kalau dicampur sama AI karena seakan-akan kita merasa kita masih interact sama orang di sosial media. Yang ironically sebenarnya sosial media dihadirkan untuk kita para manusia connected, malah jadi disconnected. Kita ngobrolnya sekarang sama prom. Gue nggak interaksi sama konten kreator, gue interaksi sama prom. Jadi ya maksud gue kayak gitu sih, kecewa. But ya mungkin ini adalah masa depan manusia dan peradabannya. Ternyata tidak bisa segas itu sama AI. Pelan-pelan mulai fall down, pulang-pulang mulai bocor. Gue nggak bilang akan hancur dan gimana, tapi jelas udah mulai ada koreksi kalau bahasa garis-garis statistiknya. Dan menurut gue ini koreksi yang sudah sewajarnya terjadi. Karena nyatanya secara ekonomi perusahaan AI belum ada yang making money. Yes, they are making money, tapi kalau ditotal sama cost, minus. Dan investor semuanya berbondong-bondong maju untuk bertahan, untuk menjadi orang yang akhirnya bisa, apa istilahnya ya, bahasa kasarnya perjudian. Mereka berhasil untuk
invest di tempat yang tepat sehingga mereka bisa menggandakan uangnya berkali-kali lipat sebelum akhirnya habis duluan gara-gara akhirnya nggak make it juga nih perusahaan. Kalau menurut kalian bagaimana? Ada koreksi, ada tambahan, ada pesan-kesan? Komen di bawah. Komentar hari ini datang dari video yang gue ngebahas upaya penembakan Presiden Donald Trump lagi, datang dari Irfan Susu. Komennya adalah plot ini lagi. Mau komentar kalian dibacakan? Komen aja di video gue. Kalau kalian suka sama pembahasan teknologi seperti ini dan kalian mau support gue, lakuin dengan simpel klik tombol like atau tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Noboding pamit undur diri dan ya, komen di bawah kalau kalian tonton sampai habis lirik lagu Aldi Taher yang kalian suka. Dan ya, untuk kita semua, stay clean and sound.